Di Animalia nanti pembagiannya menjadi dua ya, hewan bertulang belakang atau disebut vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Kita lihat yang vertebrata dulu ya. Jadi untuk menghafalkan kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata, kita bisa menggunakan ini ya, param. Apa itu param? Param itu P nya itu Pisces, contohnya itu ikan. A nya amfibi atau katak ya, yang bisa hidup di dua alam. Alam apa aja? Iya, alam darat dan alam air ya. Oke, R nya itu adalah reptil ya. Reptil itu hewan melata, jadi mudahnya itu perutnya itu nempel di permukaan ya, permukaan yang dilewatinya, kayak kadal, cicak, ular itu juga reptil ya. Terus aves. Aves itu sejenis unggas ya maksudnya. Jadi contohnya di sini adalah burung, tapi aves tidak mesti yang terbang ya. Di sini cirinya punya bulu, bisa ayam, merpati bisa ya, itu aves. Bebek juga bisa. Terus ada M nya mamalia ya. Jadi mamalia itu punya rambut atau punya kelenjar susu. Di sini contohnya kucing. Manusia juga bisa mamalia ya. Jadi hewan vertebrata itu param ya, Pisces, amfibi, reptil, aves dan mamalia. Oke, coba ini ada gambar ya, dari A sampai E. Coba ini yang A masuknya apa coba? A itu berarti apa? Pisces. Oke. Terus yang B ada gambar apa ini? Sapi. Sapi berarti masuknya apa? Sapi, mamalia. Oke. Terus C ada katak. Oke, katak berarti masuknya amfibi. Oke, bagus. Yang D ada ular ini. Ular masuknya apa ini? Ular masuknya reptil. Betul. Terus yang E ada apa ini? Merpati atau ya, merpati tadi maksudnya aves. Oke ya, jadi ini contoh-contoh dari hewan vertebrata. Oke, selanjutnya langsung ke hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Ini ya, ada 8 hewan ini. Yang pertama hewan berpori atau porifera. Porifera itu hidupnya di dasar laut ya. Kalau kita bisa mengenalnya sebagai terumbu karang ya. Jadi terumbu karang itu hewan ya, bukan tumbuhan. Jadi hewan berpori atau porifera. Terus ada hewan berongga, coelenterata. Coelenterata itu hewan berongga, contohnya adalah ubur-ubur ya. Jadi ubur-ubur itu hewan berongga atau coelenterata. Selanjutnya ada cacing pipih ya, atau Platyhelminthes. Ada cacing gilik, ada Nematode helminthes. Terus ada cacing berbuku-buku Annelida. Ini kalau ini cacing tanah itu ya, cacing berbuku-buku, cacing tanah Annelida. Terus ada hewan lunak, moluska, contohnya kerang, siput ya. Jadi yang dilihat itu tubuhnya, bukan cangkangnya. Meskipun kerang dan siput cangkangnya keras, tapi dia tubuh dalamnya itu lunak ya. Jadi contoh hewan moluska itu adalah bisa siput atau kerang gitu ya, cumi-cumi ya. Terus hewan dengan kaki beruas-ruas itu arthropoda. Ini serangga Pak ini ya, jadi kayak kupu, belalang ya. Laba-laba itu ya, jadi kakinya beruas-ruas, kakinya banyak. Yang kaki 1000 juga bisa itu ya. Terus terakhir hewan berkulit duri ya. Jadi kulit duri itu Echinodermata, bisa contohnya adalah bintang laut ya. Bulu babi itu contoh dari hewan Echinodermata. Nah, ini ada contoh hewan dari A sampai J. Coba kita lihat ya. Kalau yang A terumbu karang ya. Berarti tadi apa? Terumbu karang porifera. Oke. Terus yang B ada ubur-ubur. Berarti masuknya ke hewan berongga ya, ubur-ubur coelenterata. Terus yang C cacing pipih ya. Ini kayak cacing pita, itu cacing pipih itu ya. Masuknya di Platyhelminthes, cacing pipih. Yang D itu cacing gilik, cacing tambang ya. Cacing gilik.
Nemathelminthes. Yang E ada cacing berbuku-buku atau Annelida. Yang F ada cumi-cumi ya, Mollusca. Terus yang E ya siput ya, Mollusca. Yang H ada bintang laut ya, berarti apa ini, Echinodermata. Yang I ada kepiting. Kepiting kakinya berupas-rupas ya, kakinya banyak, berarti masuk apa ini, maksudnya arthropoda ya, kaki berupas-rupas. Yang J juga apa ini, serangga, kakinya banyak ya, apa ini, tawon ya, lebah, itu juga masuknya arthropoda. Itu contoh hewan-hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Oke ya. Oke, sekarang masuk ke tata nama ilmiah. Oke, jadi di seluruh dunia itu nama makhluk hidup itu punya nama ilmiah ya, dan semuanya sama di seluruh dunia ya. Jadi ada nama ilmiahnya. Nah, syaratnya apa? Penulisannya ini ya, ada nama depan dan nama belakang. Jadi kalau nama depan pertama diawali dengan huruf kapital. Ini contohnya ini, Homo sapiens. Siapa ini Homo sapiens? Nah, ini nama ilmiah dari manusia ya. Jadi manusia itu nama ilmiahnya Homo sapiens. Diawali dengan huruf kapital ya ini ya. Jadi homonya ini diawali hanya dengan huruf kapital ya, besar hanya. Nama belakang diawali huruf kecil ya, sapiens S-nya ini kecil ya. Jadi hanya yang besar, sapiensnya S-nya kecil. Tulisan dicetak miring atau di garis bawah atau dicetak tebal ya. Jadi gini, ini dicetak miring ya. Nah, kalau misalkan ditulis tangan kan nggak bisa dicetak miring, nanti berarti harus di garis bawah. Dicetak tebal ya, ini kalau nggak di garis miring ya juga boleh dicetak tebal ya. Jadi di sini bisa milih dari ketiga ini ya, bukan dibuat semua. Jadi ini milih, kalau nggak cetak miring, di garis bawah dan cetak tebal. Dan juga harus mengikuti aturan ini ya, nama depan dan nama belakang. Nah, di sini nanti ada genus ya. Jadi yang awal di sini adalah genusnya. Kalau yang belakang itu berarti dia nanti spesiesnya. Jadi homonya itu sebagai genus, sapiensnya itu sebagai spesies. Oke ya, itu adalah tata nama